Dari informasi terkait pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nadiem mengajukan pra-peradilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop. Mengadili, 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 oleh Ketua Darmawan Esa, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Nadiem Makarim dipimpin Hakim Tunggal Iketut Darpawan. Darpawan menilai penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim telah sesuai prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Terkait penolakan pra-peradilan tersebut, kuasa hukum Nadiem menyebut pihak Nadiem akan mempersiapkan beberapa alat bukti yang bisa meringankan Nadiem di pokok perkara nanti. Sekali lagi bahwa proses peradilan ini baru membuktikan administrasi daripada penetapan tersangka, sebagaimana tadi juga sudah ditetapkan. Nah, dengan demikian maka kami sebagai penasihat hukum Pak Nadiem akan mempersiapkan alat-alat bukti yang tentunya akan memberikan pembuktian secara substansial nantinya di dalam pemeriksaan pokok perkara. Sementara itu, keluarga Nadiem Makarim yang hadir dalam sidang menyebut akan menjalani proses hukum yang berlaku meski mereka tahu Nadiem adalah pribadi yang jujur dalam pekerjaannya. Mesti ngomong apa saya? Hasil peradilan ini hasil keputusan ini tentu saja sangat menyedihkan, mematahkan hati kami sebagai orang tua Nadiem ya. Kami tahu bahwa anak kami adalah orang yang bersih, yang menjalankan seluruh pekerjaannya, karirnya itu dengan prinsip-prinsip itu. Seperti yang udah pernah saya katakan, dengan prinsip-prinsip moral dan kejujuran dan kebaikan yang teguh untuk nusa dan bangsa, untuk nusa dan bangsa. Kita sedih dan nggak mengerti mengapa ini semua bisa terjadi. Tapi setelah mengatakan itu, ya udah, sekarang kita hadapi perjuangan ke depan yang pasti masih panjang, nggak mungkin kan. Tapi saya tahu bahwa anak saya anak yang jujur dan dia akan berjuang dan dia akan mengungkapkan kejujurannya itu. Sebelumnya Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah dalam pendidikan berbasis daring ketika pandemi COVID-19 dengan anggaran mencapai 9,3 triliun rupiah pada tanggal 4 September 2025 lalu. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menjalani 2 kali pemeriksaan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada tanggal 23 Juni 2025 dan 15 Juni 2025. Dalam kasus ini Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka termasuk Nadiem yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,98 triliun rupiah. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Hoirin, Rizky Solehudin, Anyus melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak membayar utang kereta cepat Indonesia-Cina menggunakan dana APBN. Menurutnya, proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini, tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, anak pengusaha Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza dan 4 tersangka lainnya menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga 285 triliun rupiah. Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patraniaga. Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Lagi anggota DPR RI jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah dapil dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi 709 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar 400 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menanggapi polemik dana reses anggota Dewan periode 2024-2029 yang mencapai 702 juta rupiah. Menurutnya, Sekretariat Jenderal DPR harus menjelaskan ke publik terkait dana reses anggota Dewan. Tunjangan reses anggota DPR RI periode 2024-2029 naik hingga 702 juta rupiah per sekali reses. Perumusan atau rencana penambahan alokasi anggaran sudah digulirkan sejak awal masa periode 2024-2029. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno enggan berspekulasi mengenai isu kenaikan dana reses anggota Dewan periode 2024-2029. Ia menyerahkan hal ini kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang menerapkan besaran dana reses. Betul, ini saya serahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk bisa menjelaskan ini, karena beliaulah yang sudah diberi tugas untuk memberikan informasi satu pintu dari DPR, gitu. Ya, makasih. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penambahan uang reses anggota DPR RI sebesar 302 juta rupiah setiap kali turun ke konstituennya sudah dihitung menurut kebutuhan setiap anggota DPR. Penambahan uang reses mengakomodir aspirasi dari para anggota DPR RI. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, Oki Mahendra iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Barreskrim Polri asistensi kasus tewasnya terapis SPA di Pejaten, Jakarta Selatan. Sementara tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi jasad terapis SPA yang ditemukan tewas di lahan kosong di Pejaten. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Barreskrim Polri melakukan asistensi terhadap kasus meninggalnya anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Anak 14 tahun berinisial RTA ini diketahui merupakan terapis Delta SPA. Penyidikan kasus kematian RTA hingga kini masih dilakukan tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hingga kini tim penyidik masih menunggu hasil autopsi jasad korban untuk mengetahui penyebab kematiannya. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan tim penyidik juga masih mendalami mengenai perekrutan korban yang masih di bawah umur sebagai terapis Delta SPA. Ia mengungkap dalam penyidikan ini didalami tindak pidana sebagaimana pasal perlindungan anak. Nicholas menjelaskan sejauh ini sudah ada 15 saksi dari pihak Delta SPA yang dilakukan pemeriksaan terkait kasus ini. Mereka terdiri dari pihak manajemen SPA, teman-teman terapis korban, hingga security tempat RTA bekerja. Nicholas menambahkan dalam kasus ini keterangan korban hendak lari dari tempat kerjanya baru dari pihak keluarga. Penyidik masih perlu mendalami dengan menelusuri sistem perekrutan untuk mengetahui apakah korban memang meninggal saat hendak melarikan diri dari pekerjaannya. Tim Liputan iNews melaporkan.